Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini pas namanya. Salam oplek. Salam oplek. Oplek. Oke, di video pertama ini ya ingin membahas apa saja gitu ya. Apa yang ada di benak kita dari sudut pandang kita ya. Ternyata kita kan tergolong orang-orang awam ya. Tapi kita teh bingung gitu ya menyalurkannya kemana. Jadi ingin membuat channel sebagai media diskusi lah. Kita pada dasarnya bincang-bincang gitu ya, bincang-bincang ya, gaya-gaya kopdar gitu, nyantai, nggak bagus-bagus gitu ya. Kayak ada backlight, ada press foto dengan nama-nama keren. Nggak, jadi kita biasa aja ya, backgroundnya kasur. Iya. Tapi di sini saya juga gak pakai bandana. Maaf ya teman-teman. Itu bisa ya gitu dianggap Atta. jadi di sini untuk yang pertama ya, bahas pertama ini kita akan membahas mengenai tabu ya, tabu atau enggak gitu ya, pandemi COVID-19 itu. Bener gak sih gitu? Percaya gak sih kamu sama COVID-19? Oke, jadi untuk sudut pandang kita mulai dari Rizky ya. Rizky percaya gak sih gitu mengenai COVID-19 gitu? Bener gak sih adanya? Aku sih yes. Oh jadi yes, percaya Yes. ya. Kenapa tuh bisa kayak gitu percaya? Ya mungkin karena emang percaya teka Allah. Percaya. Nah, aya nu teu katingali. Ini teka tinggali. Aya nu katingali. Itu. Ya mungkin corona itu sesuatu yang tidak kelihatan. Oh iya, benar. Mungkin Virus kecil. kecil. Nah jadi untuk sesuatu pernyataan itu nanti kita tanggapi satu sama lain ya, dikit-dikit lah gitu ya. Nah jadi ada ya kata Rizky. Kalau kata saya pandemi ini ada, benar-benar ada. Ya mungkin memang turunnya dari Tuhan ya, dari Allah. Kalau keyakinan saya itu dari Allah untuk menguji manusia gitu ya, dengan penyakit ini tuh manusia tidak bisa apa-apa. Kalau menurut saya tuh cuman ya kenapa jadi ada konspirasi bahwa pandemi ini tuh buatan ini itu. Mungkin kalau menurut sudut pandang saya itu bau politik ya. Tapi pada dasarnya memang ini diturunkan untuk menguji manusia. Manusia itu siap gak dikasih akses bebas gitu gara-gara ada virus ini. Kayak gitu sih kalau menurut saya. Pak Ustadz. Enggak. Menurut saya pribadi ini kan pandangan sendiri ya. Percaya tapi tidak berbahaya. Ada tapi tidak berbahaya. Oh, tidak berbahaya menurut Tuhan. Jadi kita di sini sepakat bahwa kita percaya bahwa intinya COVID-19 itu ada. Kalau memang benar tidak ada, kenapa yang di Dunia dunia begitu menjadi heboh, Heboh, gempar gitu. heboh? Tidak mungkin dunia heboh karena sesuatu yang sesuatu kosong. yang tidak ada kan? Iya. Jadi Rizky itu berpendapat bahwa dia percaya COVID-19 itu karena memang melihat dunia juga panik ya karena adanya kepanikan massal. Jadi mungkin karena itu menjadi landasan Rizky bahwa mempercayai bahwa COVID-19 itu memang ada. Ya, terlalu terbebani gitu kalau dipaksa untuk berpikir lebih jauh gitu. Ya, Tentang COVID itu. tentang COVID ini ya, Sebatas pemikiran sepintas pintas. dari orang bodoh gitu ya. Iya. Ya, karena saya orang bodoh ya saya bebas-bebas aja gitu kan nih. Berpendapat. Kalau emang ada buktinya ya syukur, kalau tidak ada ya gimana saya aja dong. Itu hak saya kan. Ya, demokrasi. Oke. Saya landasan saya percaya itu dari banyak hal ya. Yang pertama mungkin mirip-mirip lah ya, karena memang COVID ini tidak hanya
apa namanya, yang sebelum masuk ke Indonesia tuh mencengangkan gitu beritanya di dunia ya. Ada di Cina lah, di Korea lah, ya kan, sampai masuk ke negara-negara Italia lah yang paling banyak yang apa terkena lah ya, dampaknya tuh paling besar lah yang saya lihat di televisi ya. Ya maklum lah saya awam ya, tidak up to date mengenai informasi COVID. Nah kalau dari Bu Ana gimana? Ada tapi tidak berbahaya menurut saya ya. Tidak berbahaya. Tidak berbahaya. Soalnya kenapa? Kalau kita lihat kan katanya penyebaran virus corona itu bisa lewat udara ya. Bisa lewat udara. Kalau kita pikirin lewat udara, menurut saya mah itu salah. Soalnya semua orang harusnya udah kena atau sekarang corona. Kalau lewat udara. Oh iya juga sih. Udah gampang gitu orang kena corona itu. Set, kita keluar dikit aja kena gitunya. Dia. Dan katanya tuh corona tuh cuman sebagai trigger penyakit yang sudah ada. Corona itu makanya kenapa dianggap berbahaya untuk orang yang sudah lanjut lansia lah ya. Lansia itu berbahayanya buat itu, soalnya jadi trigger penyakit yang sudah ada katanya. Itu makanya kenapa kita anak muda kan jarang ya. Imunitas kita makanya kan kuat ya. Tapi kalau yang saya dengar gitu ya, dari orang lain juga, karena saya orang bodoh, karena kita nggak tahu, kita mah nggak tahu, gitu. kita tahu apa, karena kita mah kan biasanya work from home ya kan gitu ya, work from home. Kalau yang saya dengar, virus corona itu penyebarannya itu tidak melalui udara. Kalau yang disebutkan sama Bung Buana itu sebagai teori. Berita katanya menyebar lewat udara makanya harus pakai masker. Itu hanya sebagai teori, karena yang kita tahu kan virus itu bisa berevolusi ya. Misalkan dari benda-benda gitu kan, si virusnya nempel dari waktu ke waktu, bisa aja itu berevolusi jadi melalui udara, bisa aja, itu hanya sebatas teori juga gitu. Berkembang lah ya, bisa berkembang. Ada yang berkembang menjadi lewat udara, ada juga yang hanya menjadi virus biasa gitu. Contohnya seperti virus flu burung. Virus flu burung itu kan pada awalnya itu kan virus yang mematikan, tapi virusnya itu melalui evolusi dan akhirnya menjadi flu biasa. Saya pertanyakan kenapa bisa seheboh ini? Ya, COVID sangat heboh sekali gitu. Jadi kalau menurut saya memang ada, cuman jadi berdampak kepanikan massal. Jadi ya kepanikan massal, apakah memang separah itukah, ataukah memang cara politik untuk bermain dengan dunia, mengatak-atik masyarakat, apakah ada sesuatu yang disembunyikan? Kan jadi masyarakat tuh kalau ada kepanikan gini terus tidak ada jalan keluar aja gitu ya. Apakah ada yang disembunyikan kan gitu ya? Ada kecurigaan. Apalagi pernah tuh saya dengar dulu di berita, obat COVID ditemukan ya, sudah diuji coba di mana-mana kan ya, di negara ini, bahkan di Indonesia ada yang nemuin, bahkan sampai ada yang ngeklaim tuh nemuin. Bener nggak? Ada yang ngeklaim. Nah itu kenapa gitu? Kalau misalnya sudah ada yang ngeklaim, bahkan sampai pemerintah aja katanya beli berapa 2 juta gitu ya, 2 juta obat dari Cina gitu ya, sampelnya yang beli uji coba, tapi masih tetap aja takut gitu ya. Kalau misalnya secara penelitian, ya kan saya mah di sini hanya berpendapat bahwa itu seperti ini keadaannya, ya wajar lah, saya mah kan orang bodoh gitu, kan tahu apa-apa, jadi tahu apa-apa gitu, jadi ya barangkali di sini ada yang lebih tahu subscriber atau pakarnya yang nonton video kita
misalkan komentar dan meluruskan gitu. Ya itulah seadanya gitu. Kita pengen berbagi pemikiran-pemikiran yang memang kita pendam selama ini gitu. Terus kalau misalkan kita menyangkut paut mengenai politik nih yang tadi saya bahas, gimana nih menurut Bung Buana dulu lah. Bung Buana. Menurut saya sebenarnya yang paling berbahaya dari virus ini bukan di sisi kesehatan. 90% bukan di sisi kesehatan. Oh, jadi hanya sebatas 10%. Ya, 10% kesehatan. Tapi 90% mental. Mental. Iya, mental. Orang mendingan sakit daripada nggak punya uang. Zaman sekarang. Zaman sekarang ya. Sakit punya uang bisa berobat. Sakit nggak punya uang mental. Mental karena Mental. punya uang belum tentu bisa sembuh. Sekarang itu jadi Iya. iya kondisinya seperti itu. Sekarang yang lebih penting itu mental, Iya. bukan ngurusin penyakit. Sebenarnya menurut saya itu bisa aja tingkat kriminal jadi lebih tinggi gara-gara ekonomi turun. Iya benar. Orang yang di PHK di mana, di pabrik di mana biasanya ada penghasilan per bulan ini jadi nggak ada. Iya. Saya harus ngapain? Bingung. Harus bayar kontrakan, bayar pajak, ya kan? Itu sih. Maraban istri dan anak. Iya. Jadi ujung-ujungnya Mental ya kan? Saya Iya. itu mah ya. Iya sih. Terserah mau setuju atau enggak. Jadi gimana tuh caranya untuk membangkitkan mental para ya kita mah mungkin alhamdulillah nggak mengalami sampai Iya. Down lah. sampai down mental gitu Down. sampai pikiran. Nah gimana caranya untuk orang-orang yang misalkan sampai mentalnya saya udah nggak punya uang, saya udah ini mau kriminal kasarnya. Sedangkan kan bingung kita nungguin bantuan dari pemerintah aja. Jadi Gimana? susah. Susah, bingung. Jadi gini, masyarakat tuh jadi apalagi yang awam gitu menjadikan pencurian itu alasan pembenaran. Iya gak? Alasan pembenaran bahwa ada saya mencuri juga gak dapat bantuan, gak dapat ini, mungkin kayak gitu ya. Iya, kalau diperhatikan. Ya, jadi larinya ke arah yang sana, kayak gitu, yang negatif gitu. Kayak gitu. Iya juga. Sama pusing. Ya sama-sama pusing mungkin seperti apa gitu kan sampai katanya pas pertama ada COVID kan harusnya ini ya karantina wilayah, tapi kenapa pakai darurat sipil kan gitu ya, itu kan jadi perdebatan ya dulu ya. Iya. Kayak gitu sih kan mungkin ya, ini mas saya mungkin kita mah nggak tahu, Cuman berpendapat. berpendapat. Jadikan ini sebagai acuan Cuan ya. untuk berusaha yang lebih gitu ya. Dari awalnya kan kita sudah berusaha, mungkin kita harus lebih berusaha lagi daripada itu gitu. Hikmahnya itu ya. Ya jadi lebih menyadari sesuatu gitu ya. Jadi bahwa apa namanya, semua ini tuh ada hikmah yang baik. Artinya apakah kita dikasih ini teh, apakah kita jadi orang yang lebih bersyukur dengan keadaan yang segini adanya kayak gitu kan. Biasanya kita dapat 5 juta per bulan, 4 juta, 3 juta, sampai 2 juta, apakah kita bersyukur gitu. Terus ketika kita di bawah ngedon, apakah kita bersyukur? Mungkin itu jadi sebuah pelajaran menurut saya. Iya, dari ujian ini gitu ya, COVID-19 ini. Cuman memang di sini diujinya bukan hanya kita sebatas bersyukur ya. Benar kata Pak Rizky, sejauh mana kita bisa meningkatkan ikhtiar kita. Mungkin kita mencari cara bekerja secara online ya, jadi freelancer, belajar desain jadi desainer ya kan, gitu kan, jadi banyak pesanan mungkin yang lebih fokus gitu. Kalau manfaat COVID menurut saya lebih ini ya, ibaratnya positifnya lebih dekat sama keluarga sih. Lebih dekat sama keluarga, benar. Kita stay at home yang biasanya misalkan orang tuanya sibuk ya kan, papahnya sibuk kerja, mamahnya sibuk kerja mungkin ya, anaknya diem di rumah, kalau pulang sekolah tuh gak ada siapa-siapa, jadi bisa berkumpul, bisa berbagi, bisa sharing ya kan. Meskipun mungkin di rumah juga yang biasanya seperti itu mungkin ada keluh kesah, biasanya keluh kesah. Manfaatnya itu sih, berkumpul bersama keluarga ya kan, di rumah susah senang bersama-sama gitu.
positifnya, bukan buat manusia ya, bukan buat manusia, Alam. iya buat alam, Alam, banyaknya banyaknya alam. positifnya, kan polusi jadi berkurang. Iya. Dan di situ saya jadi timbul pertanyaan, corona ini musibah atau anugerah? Anugerah, iya. Kau coba, musibah atau anugerah corona ini? Mungkin ini sebuah anugerah. Iya gak sih? Iya. Bisa dekat dengan keluarga, ya kan? Intinya kan gitu ya. Hmm. Anugerah kalau yang bersyukur. Mm-mm. Kalau yang gak bersyukur, Musibah. musibah kayak gitu kan. Tapi kalau buat bumi mungkin anugerah. Anugerah mungkin ya. Kalau Hmm. kalau manusia mah kan biasanya punya ego ya. Langit jadi bersih, nggak ada Iya. polusi. Ozon Ya. menebal. Mm-mm. Nah, Udara jadi bersih, binatang hidup. hidup. Iya benar sekali. Corona ini musibah atau anugerah? Anugerah menurut saya. Mungkin hanya menjadi sebuah tanya ya. Iya, sebuah tanya. Anugerah atau musibah? Jadi orang yang kena mentalnya mungkin anggap ini musibah mungkin ya. Gitu. Kita bukan ini ya, bukan meremehkan penyakit COVID-19, bukan. Tapi ini hanya sekedar ambil positifnya aja. Cuman kita menyikapinya yang menyikapi secara ya rasional orang-orang awam lah. Ya kan? Enggak apa ya? Ya kan? Ya biasalah orang bodoh ingin mengutarakan pendapat ya. Bukan kita merendahkan diri karena memang kita tidak tahu apa-apa ya. Kita tidak tahu pengalaman bagaimana para dokter, para perawat menangani pasien. Kita tidak tahu pengalaman pasien yang dikarantina itu seperti apa. Kita tidak tahu, tapi kita hanya mengambil referensi dari televisi, ya kan, berita-berita yang beredar, isu-isu hangat di masyarakat dan rekan-rekan kita kayak gitu sih. Kalau dari Pak Rizky seperti apa? Kalau segi ekonomi ini Ya. banyak yang di PHK, mungkin kita bisa sedikit mengerti penderitaannya, mungkin empati gitu Empati ya, Empati. iya, empati. Karena memang tidak sebagian orang kan sadar gitu ya, sadar akan perasaan hal kayak gitu. Kalau segi ekonomi mungkin dolar jadi makin tinggi. Ya. Kalau sebagian mungkin untuk orang-orang yang bekerja di bagian tertentu mungkin itu sebagai keuntungan. Iya. Cuman mungkin di sini yang paling digarisbawahi oleh masyarakat mungkin lebih ke arah ini ya, bukan si COVID-19-nya sekarang. Kalau sekarang saya lihat uangnya. Terus Perekonomian masyarakat. Malah gini, kalau saya lihat itu di kampung, di rumah, orang tuh bukan memperhatikan COVID-nya, sumbangannya dapat gak? Gitu. Insya Allah. Ini juga Iya, mental itu. mental. Malah jadi mempertanyakan ke masyarakat, ke pemerintah. Kenapa ini tidak rata pembagian? Jadi malah memperhatikan sumbangan, saya butuh sumbangan, harus merata, harus begini, tapi tidak memperhatikan terkait inilah COVID, Jalan keluarnya seperti apa. Nah, yang salah itu perbuatan Perbuatan manusia. Betul. pasti ke manusia lagi, dampaknya ke manusia lagi. Dan Awal dari manusia, berakhir untuk kepada manusia juga. gitu. Menimbulkan kerugian untuk manusia juga kan gitu. Ya di sini kita bukan berarti kita selalu sadar akan hal itu, tidak, teman-teman, tidak ya, tidak akan selalu sadar akan, tetapi di sini kita mengaku di sini kita tidak tahu apa-apa, ya setidaknya kita bisa berbagi, berdiskusi, diluruskan oleh rekan-rekan. Oh sekarang nih kan tadi udah ya kerugian, manfaat, terus COVID itu apa, percaya atau enggak. Nah sekarang terkait pada kalian, kalau misalkan ke pemerintahan tindakannya udah benar atau gimana, ini keliru untuk kemudian ini mah kita ya kan, kita masyarakatnya demokrasi ya, megangnya demokrasi, bebas berpendapat, jadi ya kita akan berpendapat gitu mengenai itu. Nah silakan dari Pak Buana lah. Pak Buana. Ya kalau dari saya mungkin Insya Allah. mungkin pemerintah kita tuh banyak tekanan Dari sana sini. dari sana sini dari
dari pihak luar. Iya. Soalnya saya ngelihatnya gini, di dunia ini ada 2 perang besar. Oh, politik ya. Perang politik besar antara itulah. Kita harus lihat dulu yang pertama, kita petain yang pertama diserang itu negara apa. Iya. Iya. Yang pertama diserang Iya. mungkin karena Indonesia berada di tengah-tengahnya di antara itu, jadi bingung untuk mengambil keputusan antara lockdown dan tidak. Jadi itu ada Permainan gitu ya, iya. ngikutin kemana gini ya. Ya, Kalau jadi misalnya menurut bingung, saya itu Mei, menurut saya kebingungan ya. mengambil keputusan harus lockdown, sedangkan kalau lockdown peraturannya itu yang saya tahu, kalau salah mungkin di Koreksi atau aja lah. koreksi. Kalau lockdown satu wilayah itu harus dibiayai setiap kepala yang ada di wilayah itu. Iya, iya, lockdown atau karantina wilayah lah lockdown. Ya, kalau karantina, kalau sekarang kan bukan lockdown, yang disebutnya apa? LDR. Ya, bukan apa ya? Long distance relationship. Lockdown relationship. Sebelumnya normal itu apa? New normal tuh namanya Sebelumnya normal itu Old normal. oh, pokoknya pembatasannya itu apa namanya? PSBB. Makanya dilakukan PSBB. Nah, iya, bahasa sendirilah gitu ya. Mungkin pemerintah masih care. Kalau Care. misalkan di lockdown kan nanti semuanya 1000% itu harus Di rumah, iya Nanti benar. yang keluar harus kena pidana. Mm-mm. Bahkan yang nikah aja di penjara gitu. Ya, Ya yang kan? kalau ada di penjara. Ada hukum pidananya. Mungkin tepat keputusannya menurut saya sih. Tapi soal pembagian dana bantuan yang kayak gitu ya mungkin pusing juga kalau misalkan pemerintah harus membagikan berapa ratus Kepala juta orang yang ada di Indonesia kan bingung. Menurut pendapat saya sih lebih banyak tekanan dari luar. karena memang Dan sekarang Indonesia bingung mengambil keputusannya Iya. kayak gimana, harus kayak gimana. kita aja mungkin ya yang awam atau orang-orang bodoh seperti kita aja udah pusing gitu kan, apalagi mungkin Urusannya dengan dunia. ya urusannya dengan dunia, banyak sekali pihak yang mungkin apakah orang ini harus saya dukung, mungkin kayak gitu ya, ya kan, ya, kita harus ikut kemana, jadi banyak tekanan mungkin Dikasih PSBB aja kita sudah kena mental, apalagi di lockdown pemerintah kita mungkin masih sayang, masih care kan di lockdown. Nah ya, wilayahnya, kalau di lockdown ya kita lebih stres, nggak bisa keluar kemana-mana. harus diem di rumah kan. Iya. Jomblo malah pada seneng tuh. Pada Oh. saat- Pengalaman ya itu ya. Iya. Pengalaman jadi seneng di kosan di dia mas. kosan. Bawa jadinya. Katong Ya itu mah pendapat saya. Jadi kayak gitu ya. Ya mungkin pikiran Iya kita nggak serius. nggak serius. Jadi cuma nggak aja. Karena memang kalau misalnya kita ada di tengah-tengah tekanan atau pressure yang sangat kuat, Ya. kita aja bingung ya, mental kita harus Ya. kayak gimana. Kita mah dikasih ini juga udah bingung mau ngapain. Ngapain? Apalagi ini di tengah kondisi dunia yang ada pandemi gitu. Ya, Bisa awal. Beda dengan epidemi kan, mungkin kalau epidemi mah gampang Iya, masih di wilayah. di wilayah itu kecil lah, ya kan Kecil. cakupannya. Kalau ini udah pandemi, Pandemi mah kan udah ke seluruh dunia ya, Iya. bahasanya kan gitu. ya mungkin menurut saya 100% ada unsur politik pasti. Pasti tidak akan Saya lepas ya. mah, menurut saya mah ya Iya. itu gitu ya. Iya. Nggak tahu, menurut saya mah nggak terlalu berbahaya. Gitu loh, benar. Ya kalau salah mah koreksi aja. Iya. Tapi kita keluar dalam artian ya tetap menggunakan ini yang Ya, mengikuti protokol kesehatan lah, ya kan, pakai Kalau- masker. Kalau disuruh pakai masker kan buat kesehatan kita juga banyak Iya, debu iya, polusi debu polusi. di rumah. Sebenarnya bukan cuma corona aja ya, polusi di jalan juga kan, Ya, bahaya kan, bahaya kan. Oh menurut saya mah gini, kan sekarang mental pada kena. Mental pada kena. Yang pertama ngaruh ke mental tuh gara-gara apa? Nah, balik ke aing ya. Oh, maksudnya apa yang Apa? mempengaruhi gitu mental masyarakat ya? Mungkin karena ini ya perhitungan jumlah yang kena begini berapa ratus. Ya ini kena zona merah
media berarti berita ya kan? meninggal gara-gara corona sekian ribu tiap harinya. Iya. Padahal tiap hari juga ada yang Ya, meninggal. dia meninggal, cuma Kalau tidak didata- diberitakan kan. Kalau di data Iya. mentalnya kena. Bisa aja kan per menit di Indonesia bisa aja yang meninggal teh berapa ratus orang, Iya. iya kan? Pasti Kayaknya tiap hari pasti ada. Kalau nggak udah penuh. Iya. Iya. Karena memang media tidak selalu baik ya kan. Biasa aja orang yang meninggal karena sesuatu disangkanya corona, kan bisa jadi kayak gitu ya oleh media di otak-atik, padahal Ya mungkin aja enggak. dari sudut pandang negatif Iya. isme gitu. Konotasi yang jelek Mhm. yang buruk lah ya. Bisa saja mungkin media kan dipegang oleh suatu pihak Tertentu. tertentu. Yang tertentu itu memiliki dana yang besar, akses yang besar, Puasa. memiliki kuasa yang besar, mungkin bahkan insya Allah presiden oke tidak dapat mengaturnya Ya. karena Karena mungkin emang- bandel ya. Mm-mm. Masyarakatnya juga Oknum. mungkin ya oknum. Oknum. Oknum lah, gak semuanya gak semua. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, ya kan. Jadi di sini kita hanya sebatas ini ya, apa namanya, ngobrolin ini. Dari sudut pandang netizen Ya, netizen. Mm. Karena memang kenapa kita ngebahas ini gitu ya, ya hanya berbagi gitu. Meskipun memang kita tahu kalau kita misalkan ngomongin COVID-19 itu pastinya munculnya tuh debat kusir, gak akan ada beresnya, ya kan? Ngomongin solusi ya susah tuh, bener gak kan? Gak yang namanya solusi mah vaksin ya, bener? Kayak gitu, bener? Ya mungkin insya Allah Insya Allah, ya kan kayak gitu. Ya, ini mah hanya sebatas berbagi pemikiran entah kita bertiga mengenai COVID-19 yang pada kesimpulannya mungkin ya COVID-19 ini kita percaya ada ya, ada disebut berbahaya mungkin mungkin karena memang penyebarannya cepat, tapi tidak cepat dalam membunuh yang terkena virusnya kan, Ya, ya gitu. Jadi 50-50 lah ya. ya COVID-nya mah tidak begitu berbahaya. Ya, jadi intinya COVID 50-50 kita ya. Ya, tapi yang berbahaya secara terlihatnya itu mental Mental, manusia yang kita jadi kenanya. ganggu kan bisa kelihatan itu mah. panik. Panik attack. Panic attack ya kan. Mungkin kalau dampak negatifnya kepanikan bisa saja kan dalam keadaan corona ini kan banyak pihak yang Kepentingan. memiliki kepentingan. Insya Allah Jadi di sini kita banyak baik ini ada manfaat, ada kerugian ya. Menghikmahi adanya COVID-19 itu kan, ya kan, ada untung ada ruginya ya, apa-apa juga pasti gitu. Ada resikonya. Jadi intinya kalau dari segi manfaat mungkin itu ya tadi yang sudah kita bertiga sebutkan ya, paparkan pemikiran kita bahwa yang positifnya tuh ke alam ya, ke keluarga kita gitu ya. Kita di sini hanya berbagi dan mengutarakan sudut pandang kita bersama pada teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, meskipun memang banyak ngelor ngidulnya Insya ya, Allah. insya Allah ya kan, ya lebih membuka lah, mudah-mudahan lah sedikitnya ya, minimal untuk diri kita sendiri lah, lebih luasnya lingkungan kita di rumah, di tempat kerja kayak gitu. Pembahasan ini kita sudahi ya. Jadi silakan kalau misalnya teman-teman ada bahasan ya, ada diskusi, silakan di kolom komentar ya teman-teman. Utarakan saja lah ya, utarakan saja isi pikiran kalian mengenai COVID-19 itu benar atau tidak, seperti itu ya. Kalau misalnya ada informasi yang valid, share saja biar kita tahu kayak gitu. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam offline.